Dan untuk membahas terkait masalah ini, kami sudah terhubung dengan Muhammad Ihsan Maulana, peneliti Perludem. Selamat malam, Mas Ihsan. Halo, malam Mas. Mas Ihsan, terkait dengan informasi yang tadi bahwa ada suara meledak, kemudian mengklaim membuka KPUD membuka sistem, kemudian angkanya berubah sendiri. Tanggapan Anda seperti apa? Iya, itu sesuatu hal yang sangat aneh ya menurut kami. Karena sistem rekapitulasi yang dilakukan bahkan di tingkat provinsi gitu ya, itu kan menggunakan sistem manual, Mas. Jadi ada yang membacakan, kemudian ketika dibacakan datanya akan diinput gitu ya, satu persatu secara manual. Berbeda dengan Sirekap. Kalau Sirekap kan dia membaca data yang sudah dituliskan. Nah, ini yang perlu diselidiki lebih lanjut sebetulnya oleh Bawaslu. Jangan-jangan memang ya penggelembungan suara itu ya bukan hanya sekedar sistem, tapi memang ada orang-orang ya yang diduga memang ingin menggelembungkan suara dari partai tertentu. Jadi rasanya hampir tidak mungkin ya kalau sistem dalam konteks rekapitulasi kemudian tiba-tiba bertambah sendiri gitu ya. Karena rekapitulasi yang kalau kita saksikan tadi itu adalah rekapitulasi manual berjenjang yang tidak mungkin itu kayaknya sistemnya yang error. Kalaupun iya mungkin human error gitu ya. Jadi harusnya ada upaya tindak lanjut dari temuan penggelembungan suara yang terjadi di Banjarmasin. Oke, kalau Perludem sendiri sudah mendapatkan informasi hingga saat ini mungkin ada kejadian serupa di wilayah lainnya, Mas? Iya, kalau dilihat dari media monitoring ya, kan memang kejadiannya memang tidak spesifik penggelembungan suara. Tetapi beberapa isu yang muncul belakangan kan bahkan ya ada isu soal intervensi. Saya mendengar di Kota Depok ya, salah satu PPK di tingkat kecamatan bahkan menghentikan rekapnya karena ada intervensi kepada mereka gitu ya, sehingga mereka tidak sanggup untuk melakukan rekapitulasi. Temuan-temuan lain juga kan kalau kita lihat yang terjadi di Sampang ya, salah satu caleg yang menyatakan bahwa suaranya bergeser gitu ya dari partainya gitu ya ke partai yang lain. Ini kan sebuah temuan-temuan yang kalau kita lihat melalui media monitoring menunjukkan bahwa proses rekapitulasi yang sedang berjalan memang ada masalah dan sayangnya kan itu tidak dilakukan terbuka ya datanya melalui Sirekap. Justru malah grafiknya yang ditutup tuh. Oke. Artinya ini untung saksi dari partai tersebut menyaksikan secara langsung dan mengkoreksi data tersebut. Nah, bagaimana dengan di daerah lain yang tidak ada saksi yang memantau secara langsung? Barangkali mungkin juga ada indikasi yang memungkinkan bahwa data yang diinput itu tidak sesuai dengan fakta, Mas. Iya, betul. Ini beruntung saja ya kebetulan saksinya jujur gitu ya menyampaikan kepada anggota KPU gitu ya dalam konteks rekap bahwa suara mereka tiba-tiba melonjak gitu ya. Nah, potensi ini tentu sangat terjadi di daerah lain. Ini kebetulan saja terjadi di tingkat provinsi ya. Kalau kita lihat kan rekapitulasi manual berjenjang itu kan sebelum di provinsi ada kabupaten kota dan juga di tingkat kecamatan. Jadi ini yang perlu dilihat. Jangan-jangan memang proses penggelembungan itu juga sudah terjadi di tingkat kabupaten kota atau tingkat kecamatan. Makanya tadi saya sampaikan jangan hanya sampaikan bahwa sistemnya error begitu ya. Harus ada penyelidikan lebih lanjut dari penggelembungan suara yang terjadi. Apalagi kita tahu bahwa proses rekapitulasinya banyak tempat ya yang sedang dilakukan. Dan itu potensi juga sebetulnya kalau penyelenggara pemilunya betul-betul bekerja ya, membandingkan data yang masuk secara betul dan sungguh-sungguh gitu ya. Mungkin temuan-temuan lain juga bisa terjadi di beberapa daerah. Oke, ada indikasi juga yang mengatakan bahwa suara partai non-parlemen ini dialihkan begitu untuk partai yang existing saat ini. Anda menemukan informasi serupa? Iya, kalau untuk pergeseran suara dari partai non-parlemen ke parlemen, sejauh ini memang kami baru melihat melalui media monitoring saja. Memang ini kalau kita lihat terjadi ya di beberapa pemilu sebelumnya begitu ya, bagaimana proses jual beli suara, pemindahan suara gitu ya. Karena partai politik memang merasa tidak yakin partainya akan lolos gitu ya. Kemudian dialihkan suaranya untuk memberikan kepada partai politik lain yang misalnya ya hampir lolos parlemen atau memang sudah lolos di parlemen begitu ya untuk menambah jumlah suara dan karena ini kan akan dampaknya juga pada
jumlah kursi yang akan diperebutkan. Nah, tentu ini menjadi salah satu titik krusial. Potensi itu ada terjadi dan makanya kenapa proses rekapitulasi sebetulnya harus betul-betul diawasi khususnya oleh penyelenggara pemilu. Bawaslu ini punya kewenangan yang harus mengawasi proses ini sebetulnya, Mas. Oke, nah pertanyaannya kemudian ketika proses rekapitulasi secara langsung ini kan tidak hanya saksi dari partai politik, juga ada pengawasan dari Sentra Gakumdu, di sana ada juga aparat keamanan dan juga mungkin perwakilan dari Bawaslu. Sejauh ini Anda melihat bagaimana peran Bawaslu? Iya, kalau kita lihat kan tadi adanya penggelembungan suara ya atau lonjakan suara di PSI itu kan tidak disampaikan oleh Bawaslu, tapi oleh saksi dari peserta pemilu. Nah, ini yang patut diduga dan patut dipertanyakan. Harusnya kan yang punya kepentingan secara langsung dalam konteks pengawasan pemilu ya adalah Bawaslu. Harusnya yang bisa merespons secara cepat ketika ada data yang berbeda begitu ya saat proses rekapitulasi, yaitu harusnya Bawaslu, dan Bawaslu harusnya juga punya data pembanding. Tapi kan sampai hari ini kita tahu bahwa tidak banyak ya informasi yang disampaikan kepada publik ya oleh Bawaslu soal rekapitulasi yang sedang berjalan ini gitu ya. Kita kan lihat soal adanya pergeseran suara dan penggelembungan suara kan hanya dari rekapitulasi dan media monitoring. Tapi secara statement melalui Bawaslu rasanya masih sangat minim sekali. Bawaslu menyampaikan kepada publik catatan soal temuan dari pengawasan mereka. Oke, kalau kita lihat alurnya kan proses rekapitulasi ini dilakukan secara berjenjang, baik itu dari tingkat kecamatan, kemudian kabupaten kota sampai ke provinsi. Nah, menurut Anda dari alur tersebut, yang mana yang menjadi titik rawan terjadinya penggelembungan suara? Iya, tentu di setiap tingkatan cukup rawan ya. Tapi biasanya memang yang paling banyak terjadi itu adalah pada saat proses rekapitulasi di tingkat kecamatan menuju proses rekapitulasi di tingkat kabupaten kota. Kenapa? Karena wilayahnya sangat banyak gitu ya. Apalagi di tingkat kecamatan itu kan dia harus merekapitulasi di tingkat TPS ya, dia harus sandingkan datanya satu persatu begitu. Jadi sebetulnya kalau semakin ke atas memang pengawasannya semakin minim ya, tapi itu tidak begitu sulit karena biasanya kalau sudah di tingkat kabupaten kota dan tingkat provinsi aspek pengawasannya akan jauh lebih mudah dibanding dengan tingkat kecamatan. Makanya sekali lagi kalau ada ya misalnya potensi perubahan suara atau suara yang berbeda di tingkat provinsi harus dicari sampai dengan tingkat kecamatan karena di sana potensi pergeseran dan penggelembungan suara itu terjadi. Jadi saya tidak yakin kalau hanya sistemnya yang error begitu ya, harus ditelusuri. Jangan-jangan memang kesalahan itu sudah terjadi bahkan di tingkat kecamatan ketika proses rekapitulasi pertama kali dilakukan. Oke, persoalan sekarang bagaimana cara membuktikan adanya kesalahan tersebut? Apakah memang dari tingkat kecamatan juga langsung dibuktikan di sana bisa atau harus menunggu Sentra Gakumdu bergerak? Iya, pertama itulah makanya kenapa Sirekap harus dibuka data grafiknya, karena supaya partisipasi dan publik bisa melihat proses penggelembungan suara yang terjadi di Banjarmasin ini kan akan sangat mudah kalau kita bisa melihat data grafiknya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya tentu adalah Bawaslu perlu ya secara berkala dan secara berkelanjutan menyampaikan bagaimana proses perkembangan rekapitulasi di setiap tahapan. Itu kan tidak kita lihat. Dan yang kedua, Sentra Gakumdu harus juga betul-betul ikut mengawasi. Karena selain pelanggaran administrasi, kalau ada unsur kesengajaan, apalagi ada politik uang dalam konteks penggelembungan suara, itu pidana pemilu. Jadi ada banyak aspek sebetulnya ruang-ruang untuk mendorong ya transparansi proses rekapitulasi. Tapi kan sayangnya saluran atau kanal itu tidak dibuka. Penyelenggara pemilu hanya mengikuti saja gitu ya tahapan proses rekapitulasi manual berjenjang. Akhirnya esensi dari keterbukaan data untuk menyampaikan kepada publik temuan-temuan bagaimana pergeseran suara itu tidak tersampaikan begitu ya. Dan diperparah misalnya ya, Sentra Gakumdu hanya menunggu nih nanti laporan yang masuk ke Bawaslu gitu ya soal potensi pergeseran suara gitu ya. Padahal dalam konteks pengawasan kalau ditemukan tadi ya unsur-unsur pidana begitu ya dalam konteks pidana pemilu harusnya bisa langsung ditindak. Oke, kalau dari peran Sentra Gakumdu sendiri menurut Anda yang mana yang lemah? Dan kita tahu saat ini juga laporan sudah banyak masuk, namun tindak lanjutnya juga masyarakat tidak tahu seperti apa.
Betul, ini yang kami sayangkan ya dalam konteks penegakan pidana pemilu. Sebelum ditindaklanjuti ya ke tahapan penyidikan, kan biasanya Sentra Gakumdu akan melakukan kajian. Nah sayangnya naskah kajian dari laporan masyarakat itu tidak dibuka. Akhirnya itu bisa saja masyarakat punya sakwa sangka ya terhadap penentuan unsur-unsur pidana pemilu kalau misalnya suatu tindak pidana pemilu yang mungkin unsurnya menurut publik itu sudah terpenuhi tapi ternyata menurut Sentra Gakumdu ditolak karena tidak memenuhi unsur-unsur pidana pemilu. Lalu yang kedua, ada problem juga sebetulnya kalau kita lihat di internal Sentra Gakumdu. Karena kan Sentra Gakumdu itu ada 3 pihak, ada Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Salah satu pihak saja yang menyatakan bahwa tidak memenuhi unsur pidana pemilu, maka tidak bisa tuh dari naskah kajian laporan gitu ya ditindaklanjuti ke tahap penyidikan. Tentu ini kan sangat sayang sekali ya, apalagi tadi ada proses yang tidak terbuka dalam konteks naskah kajiannya tidak diumumkan kepada pelapor. Ini menjadi titik rawan sebetulnya bagaimana tindak pidana pemilu tidak bisa ditindaklanjuti karena tadi adanya perbedaan penafsiran soal unsur-unsur dan kami juga mengkhawatirkan nanti di sana ada bentuk intervensi ya supaya pidana pemilunya tidak bisa berlanjut. Oke, baik. Baik, terima kasih Mas Ihsan sudah bergabung bersama kami di iNewsroom. Selamat malam, sehat selalu.